Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam Pak Hongki dan teman-teman. Melalui video ini kami akan menjelaskan terkait dengan penyelesaian dan juga rancangan masalah perbandingan senilai yang telah kami susul, di mana kelompok kami terdiri dari Filipus Kevin Hendar Saputra, Rikawati, dan saya Skolastika Lista Febriantari. Baik, di sini saya akan memaparkan beberapa kemungkinan jawaban dari siswa atau peserta didik. Namun kita ingat kembali, bisa dilihat di slide ya. Di sini permasalahannya adalah Lista mengendarai sebuah mobil dengan kecepatan 60 km per jam. Pertanyaannya adalah berapa kilometer jarak yang ditempuh Lista jika dia sudah mengendarai mobil dalam waktu 2 jam, kemudian dalam waktu 3 jam, kemudian dalam waktu 4 jam, 5 jam, dan seterusnya. Baik, yang pertama kami akan memaparkan kemungkinan jawaban dari peserta didik ini salah. Ya, bisa dilihat di slide, di situ peserta didik ini membagi kecepatannya dengan jamnya. Jadi kemungkinan peserta didik ini tidak memahami maksud dari kecepatan Lista 60 km per jam. Jadi dari kecepatan 60 km per jam ini, mungkin peserta didik ini melihat bahwa jam ini sebagai penyebut atau berpikiran sebagai pembagi. Jadi peserta didik membagi 60 km dengan jamnya. Baik, selanjutnya bisa dilihat di slide. Ini kemungkinan jawaban benar yang pertama. Ya, bisa dilihat di situ ada sebuah tabel dengan 2 kolom. Kolom pertama adalah waktu tempuh, kolom kedua adalah jarak tempuh. Ya, jadi di sini peserta didik ini telah memahami maksud dari kecepatan Lista 60 km per jam, bahwa setiap 1 jam perjalanan Lista ini mampu menempuh jarak 60 km. Ya, dengan seperti ini peserta didik ini menambahkan secara bertahap penjumlahan berulang seperti itu ya. Namun perlu catatan, mungkin saja peserta didik ini ketika menyelesaikan atau mencari solusi dari permasalahan ini itu mengalami kebingungan saat mencari jarak tempuh K jam. Oleh karena itu, pendidik dapat memberikan pemahaman terkait posisi K jam ini dengan memberikan sebuah ilustrasi. Misalnya ketika waktu tempuh selama 2 jam dilakukan penjumlahan berulang sebanyak 2 kali. Dan misalnya ketika waktu tempuhnya 3 jam berarti dilakukan penjumlahan berulang sebanyak 3 kali. Dan seterusnya sampai menemukan waktu tempuh selama K itu berarti dilakukan penjumlahan sebanyak K kali. Seperti itu. Selanjutnya, kemungkinan yang kedua benar ini masih menggunakan tabel karena peserta didik lebih mudah menyajikan seperti ini ya mungkin. Ya, di sini peserta didik itu telah memahami maksud dari kecepatan Lista 60 km per jam ya, dan konsep jarak tempuhnya sudah paham, sehingga ketika melihat masalah seperti ini peserta didik ini langsung bisa mengalihkan waktu tempuh dengan kecepatan yang diketahui ya. Selanjutnya, kemungkinan yang ketiga, di sini peserta didik ini memang sudah paham maksud dari kecepatan Lista 60 km per jam, sehingga ketika melihat masalah ini peserta didik langsung bisa mengalihkan waktu tempuh dengan kecepatan yang diketahui. Baik, lanjut ke kemungkinan keempat. Ini
Pas tadi ini mencoba-coba membuat pola dari data yang diketahui, kemudian menyajikannya dalam bentuk tabel. Ya, ini ada 2 baris tabelnya, baris pertama jam, baris kedua kilometer. Jadi memang peserta ini memang sudah paham ya tentang kecepatan di sekitar 60 km per jam. Sudah paham jika dia menempuh waktu 1 jam itu dapat menempuh jarak sejauh 60 km. Selain itu, di sini peserta didik itu mampu menggabungkan pola bilangan dengan jarak setiap jamnya itu dia akan meningkatkan 60 km. Baik, seperti itu. Baik, pada pembahasan yang kedua, kita akan mengenal konsep perbandingan senilai secara matematis. Seperti yang kita pelajari bersama terkait dengan perbandingan senilai, misalkan terdapat 2 besaran, A dan B, berbanding lurus atau memiliki perbandingan senilai. Jika dari suatu keadaan atau keadaan lain, kedua besaran tersebut dikalikan atau dibagi dengan bilangan yang sama. Secara matematis, perbandingan senilai itu berarti jika pada situasi pertama, kuantitas atau nilai dari besaran A itu adalah A1 dan kuantitas dari besaran B itu adalah B1, dan pada situasi lain kuantitas dari A itu A2 dan B itu B2, maka A1 banding B1 itu akan sama dengan A2 banding B2, atau bisa kita nyatakan dalam bentuk pecahan. Hal tersebut berlaku ketika A dan B itu berbanding lurus. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa melalui perbandingan senilai itu ketika besaran yang satu bertambah, maka besaran yang lainnya juga ikut bertambah. Begitu juga sebaliknya, ketika menurun, maka besaran yang lainnya juga akan menurun atau semakin kecil. Oke, saya akan menjelaskan soal 3 dan 4 secara sekaligus, yaitu menentukan 3 masalah lanjutan yang membantu siswa agar dapat membangun konsep perbandingan senilai dan kemungkinan jawabannya. Oke, masalah pertama itu masalah SOP restoran. Nah, soal seperti ini, intinya di SOP tersebut bahwa 2 kalkulasi itu dapat disajikan kepada 6 orang. Nah, berdasarkan tersebut, siswa diminta untuk melengkapi tabel berikut. Nah, kemungkinan jawabannya mungkin di laporan siswa adalah seperti ini. Yang pertama, peserta didik dapat berpikir bahwa satu kalkulasi dapat dimakan oleh 3 orang. Dari mana itu didapatkan? Tentunya dari 2 dibagi 1 itu akan menjadi satu kalkulasi. 2 dari mana? 2 dari kalkulasinya, banyak kalkulasinya. Nah, karena banyak kalkulasi dibagi 2, maka jumlah orangnya pun harus dibagi 2, itu 6 dibagi 2 isinya 3. Sehingga di sini peserta didik mendapatkan 3 orang untuk satu kalkulasinya. Maka untuk 8 kalkulasi dapat dimakan oleh 8 dibagi 3, yaitu 24 orang. Atau kemungkinan kedua, peserta didik juga dapat berpikir 2 dikali berapa sih yang hasilnya 8. Nah, hasil itu yang akan digunakan untuk mengali 6. Nah, 2 dikali 4 itu hasilnya 8. Nah, maka untuk menentukan banyaknya orang atau jumlah orang jika disediakan 8 kalkulasi, tentunya 6 dikali dengan si 4 untuk menentukan jumlah orang jika terdapat 8 kalkulasi, yaitu 6 dikali 4 adalah 24. Soal selanjutnya adalah analisis kesamaan. Dari permasalahan lista dan SOP restoran tadi, apa sih kesamaan permasalahan tersebut? Dan kemudian apa yang unik ketika kita membuatnya ke dalam bentuk perbandingan atau pecahan pada setiap kasusnya? Nah, siswa dengan dapat menjelaskan. Kemungkinan atau jawabannya yang diharapkan adalah seperti ini. Ya, permasalahan lista, semakin besar waktu yang digunakan, semakin besar pula jarak yang ditempuh. Pada permasalahan SP juga memiliki kesamaan, yaitu semakin banyak populasinya, juga semakin banyak juga jumlah orangnya. Nah, ketika kita bandingkan, itu setiap kasusnya, yaitu 2 dibanding 6, 8 banding 24, itu hasilnya adalah 1/3 atau perbandingan 1/3.
Demikian juga dengan kasus lista. Jika 1 dibanding 60, 2 dibanding 120, dan seterusnya, itu perbandingannya akan sama, yaitu 1/60. Jadi di sini siswa akan menemukan setiap kasus memiliki perbandingan yang sama atau bisa ditulis menjadi seperti ini. Nah, masalah yang terakhir adalah mengevaluasi dua strategi. Ya, siswa diminta memperhatikan dua strategi yang berbeda, yaitu strategi Ariel dan Ursula. Di sini siswa diminta untuk menganalisis atau mengevaluasi bagaimana kedua strategi ini bisa digunakan secara tepat. Strategi ini didapatkan dari dua kemungkinan benar tadi, yang kemungkinan akan dijawab oleh siswa-siswa yang berbeda. Dan tentunya mereka dalam menyelesaikan permasalahan ini dapat bekerja sama dengan teman sebagainya. Nah, kemungkinan jawabannya di hadapan adalah strategi Ariel sebenarnya adalah lanjutan dari strategi Ursula. Sedangkan strategi Ursula merupakan penerapan dari hasil penemuan dari permasalahan ketiga tadi, yaitu A1 banding B1 itu sama dengan A2 dibanding B2. Nah, bisa diketahui A1-nya adalah 2, A2-nya adalah 8, dan B1-nya adalah 6. Untuk mencari B2 dapat ditulis demikian. Nah, dari sini ide Ursula muncul. Berapa sih nilai B2 agar perbandingan tersebut sama? Ya, sehingga di sini muncullah ide Ursula untuk mengalihkan pembagi dan penyebutnya di ruas kiri itu dengan 4. Kenapa? Ya, 2 dikali 4 adalah 8, dan 6 dikali 2 itu adalah hasilnya dari B2, supaya kedua pecahan itu sama. Nah, lebih lanjut lagi dapat dijabarkan sebagai berikut. Nah, disinilah strategi Ariel untuk menemukan B2 muncul dengan mengalihkan 8 dikali 3. Ya, setelah kita melihat berbagai kemungkinan jawaban siswa, pada bagian 5 ini kita akan melihat perkembangan model yang dibuat oleh siswa untuk masalah 1 sampai dengan masalah yang keempat. Untuk masalah yang pertama. Pada masalah pertama ini, peserta didik telah diberikan rasio untuk satu satuannya. Dalam hal ini, diketahui bahwa kecepatannya itu 60 km per jam. Pada hal ini, peserta didik itu hanya perlu mengaplikasikan pengetahuannya terkait dengan kecepatan untuk menyelesaikan masalah 1. Namun, bisa saja peserta didik itu menganalisis dulu maksud dari 60 km per jam itu apa. Sehingga peserta didik bisa menganalisis, mengidentifikasi ketika 1 jam itu jaraknya berarti 60 km. Lalu ketika 2 jam, 3 jam, 4 jam, dan seterusnya, peserta didik bisa memecahkan masalah yang diketahui. Lanjut untuk masalah yang kedua. Pada masalah yang kedua ini, peserta didik perlu mencari dulu proporsi untuk satu satuannya, lalu mengidentifikasi sehingga bisa menyelesaikan masalah yang ada. Pada masalah 2 terkait standar operasional prosedur, di sini diketahui kalau 2 bakul nasi itu 6 orang yang bakalan bisa makan. Nah, peserta didik bisa cari dulu ketika 1 bakul nasi berarti berapa orang yang bisa makan, dan seterusnya. Sehingga masalah 2 ini ternyata terdapat kesamaan pada pola dari masalah yang pertama. Ya, selanjutnya perkembangan model untuk masalah 3. Masalah 3 ini lanjutan dari masalah yang kedua. Namun di masalah yang ketiga, peserta didik itu diminta untuk membandingkan, mencari kesamaan untuk masalah 1, masalah terkait kecepatan, jarak, dan waktu dengan masalah 2 tadi. Nah, berikut adalah salah satu strategi penyelesaiannya yang sudah dibahas sebelumnya, di mana untuk masalah yang pertama, di sini
itu peserta didik bisa melihat ketika waktunya bertambah, maka jaraknya juga akan semakin jauh. Lalu untuk masalah yang kedua, berdasarkan jawaban peserta didik, ketika banyak bakul nasinya itu bertambah, semakin banyak, maka jumlah orang yang makan juga akan semakin banyak. Lalu berdasarkan dua masalah ini, peserta didik bisa melihat, oh ternyata perbandingan untuk dua besaran ini itu juga sama. Nah, peserta didik menganalisis kesamaan dari dua masalah sebelumnya untuk mengabstraksi pengetahuan baru berupa adanya kesamaan pecahan sederhana berdasarkan masalah. Baik, sekarang untuk masalah yang terakhir, perkembangan model masalah 4. Nah, masalah 4 ini masih berhubungan dengan masalah yang sebelumnya. Ini ada dua strategi berbeda, strateginya Ariel dan Ursula untuk menyelesaikan masalah 2. Nah, ada pertanyaan. Menurut kalian bagaimana kedua strategi ini bisa digunakan dengan tepat? Nah, berdasarkan penyelesaian tadi di masalah 3 itu peserta didik menyimpulkan ketika kasus memiliki perbandingan yang sama maka bisa ditulis sebagai berikut. Nah, dari pengetahuan peserta didik sebelumnya itu digunakan lagi untuk menyelesaikan masalah yang baru. Pada masalah 4 ini, peserta didik mengevaluasi strategi dari dua buah pekerjaan yang akan membawanya ke dalam penggeneralisasian suatu proses untuk menemukan nilai-nilai yang hilang dalam hubungan proporsional menggunakan konstanta proporsional. Jadi, ketika permasalahan yang ada untuk angka-angkanya itu disubstitusikan ke dalam perbandingan yang sudah mereka peroleh, ternyata ada nilai yang hilang. Nah, di sini muncul ide bagaimana caranya supaya nilai tersebut bisa diperoleh. Namun, harus hasilnya nanti menghasilkan perbandingan yang sama. Nah, dalam hal ini, untuk masalah 4 ini, itu strategi Ariel dalam menyelesaikan masalahnya itu adalah dengan mengkalikan besaran dari nilai pada besaran pada banyaknya bakul nasi dengan angka 3 sehingga ketemu jawabannya. Jadi dua strategi ini itu saling berhubungan. Baik, terkait dengan video hari ini, kami dari kelompok mengucapkan terima kasih atas perhatian dari Pak Hongki dan juga teman-teman semua. Mungkin ada masukan untuk materi yang kami sampaikan atau dengan cara kami menyampaikan, mungkin ada masukan atau pendapat bisa disampaikan sehingga bisa kami perbaiki untuk selanjutnya. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.